Hai guys, welcome to our channel. Hari ini saya akan bahas kata-katanya agak lucu ya, bajak sobek tangan. Kalau bahasa Inggrisnya hand on steel, kalau bahasa Jermannya handgerissener Stahl. Bajak sobek tangan itu nickname. Jadi saking tipisnya bajak itu, jadi bisa disobek sama tangan, makanya disebut bajak sobek tangan gitu. Jadi barang ini sudah berhasil dibuat oleh Tiongkok. Sebelumnya dikuasai oleh Jepang dan Jerman. Nah, karena ada selisih antara Tiongkok dan Amerika, maka sekarang di-ban ya, dilarang ekspor ke negara-negara barat maupun ke Amerika. Nah, asal mulanya itu yaitu setelah Amerika kalah bersaing dengan Tiongkok dalam perdagangan, terus manufaktur, keuangan, pengaruh politik terutama di Timur Tengah ya. Jadi seperti Arab Saudi dan Iran didamaikan gitu ya, biar tidak perang. Terus sekarang kekuatan militernya sepertinya Tiongkok sudah mulai menyamai atau melewati Amerika ya, baik udara maupun laut. Terus karena dia kesel kalah bersaing, itu ada 600 perusahaan Tiongkok yang di blacklist, termasuk Huawei oleh Amerika ya, dimasukin daftar blacklist. Kemudian sanksi yang lebih keras masih berlanjut lagi, terutama di industri semikonduktor ya. Jadi ada sekutu Amerika itu, perusahaan namanya ASML ya, itu di Belanda. Perusahaan ini membuat mesin litografi untuk membuat semikonduktor bisa sampai 1 nano ya. Sedangkan di Tiongkok itu produksi yang baru produksi masa itu 14 nanometer ya. Nah, karena tidak bisa bersaing, makanya China atau Tiongkok menyerang balik ya. Jadi sudah melarang produk-produk seperti drone. Drone yang terkenal kan yang dari Shenzhen itu ya, DJI itu dilarang ekspor ke Amerika. Kemudian germanium, gallium. Nah, yang paling banyak tergantung itu logam tanah jarang ya. Itu juga di stop. Karena pesawat F-35 itu membutuhkan logam jarang itu 400 kilo lebih ya. Sedangkan 90% logam jarang dan teknologi dikuasai oleh Tiongkok gitu. Jadi mereka tidak dapat logam jarang. Terus dilanjutkan lagi sekarang dengan pelarangan ekspor baja sobek tangan ini gitu. Ya, terus saking keselnya China atau Tiongkok itu dedolarisasi ya. Terus membuat pengaruh yang lebih besar di Timur Tengah, di Amerika Latin. Nah, karena Amerika itu masih menganggap masih menganggap bahwa dia itu masih bisa bully Tiongkok ya, seperti 100 tahun yang lalu gitu ya. Dan Amerika ini sudah melakukan hegemoni lebih dari 100 tahun hegemoni. Jadi dia merasa tidak puas karena ada kekuatan besar yang akan menggantikan Amerika, yaitu Tiongkok gitu ya. Kalau 100 tahun yang lalu Amerika masih bisa bully gitu. Di atas kertas Amerika itu sebenarnya sudah bangkit. Utangnya 31,4 triliun US dollar. Berarti 250 kali cadangan devisa Indonesia. Bisa dibayangkan diperlukan beberapa abad untuk membayar utang sebesar itu. Kemudian Jepang
Jepang juga bilang ya China atau Tiongkok itu bermimpi lah untuk bisa bikin baja robek tangan ya. Nah, tadi saya bilang ya, nih saya kasih ilustrasi seperti inilah kurang lebih. Saking tipisnya bisa digini gitu, bisa disobek pakai tangan. Ya tapi baja sobek tangan ini bukan berarti lemah, ini kekuatannya tinggi. Bukan karena gampang disobek disebut baja sobek tangan. Tisco itu mengembangkan, itu kegagalannya luar biasa. Kegagalannya sekitar 711 kali gagal. Tapi mereka nggak pernah nyerah gitu. Mereka lanjutkan lagi, ya kan? Yang dicari solusinya pertama ya, masalah peralatan. Itu ada 175 macam masalah. Kemudian proses. Peralatan sudah dibetulin, prosesnya salah. Itu ada 452 proses masalah. Mereka tidak menyerah sampai bisa mendapatkan ketebalan 0,02 mm atau 20 mikron. Nah, baja sobek tangan yang bisa diproduksi itu saat itu yaitu tebalnya 0,02 atau 20 mikron, lebarnya 60 cm, 600 mili dalam bentuk coil ya. Gitu. Terus orang tanya gitu, apa sih gunanya baja sobek tangan ini? Nah, baja sobek tangan ini kebanyakan dipakai untuk high end ya. Jadi kalau beli handphone Huawei yang ditekuk, kalau di Samsung tuh seperti handphone saya Fold 4 ya, ditekuk. Nah itu layarnya pakai baja sobek tangan ini gitu, stainless steel, ultra thin ya, sangat tipis sekali ya. Kemudian untuk lithium baterai juga ada dipakai ultra thin foil ini, foil ini ya, itu juga dipakai. Terus pemakaiannya sangat luas ya. Hanton Steel ini di aviation, industri otomobil, new energy, elektronik, medical. Jadi untuk yang high end kebanyakan aviation ya, aerospace field. Terus juga untuk komponen combustion chamber, turbine, disk, seal for jet engine. Terus di militer juga dipakai. Jadi sangat luas ya. Untuk senjata juga, misil, rudal ya, firearm di otomotif, komponen untuk engine, sasis, car body, new energy, kemudian untuk solar panel juga banyak dipakai ya. Terus lithium ion battery juga dipakai untuk Huawei yang tadi saya sebutkan, itu bisa tahan 10.000 lebih ya, tanpa rusak, tutup buka ya. Juga dipakai juga untuk medical equipment, electronic device, jadi sangat luas sekali ya. Jadi presisi, excellent, kompetitif. Jadi itu penting sekali Hanton Steel ini ya. Aplikasinya luas. Dan itu akan dikembangkan terus. Dengan derajat kerumitan seperti ini ya, pasti kita bertanya gitu, berapa sih harganya sebenarnya Hanton Steel ini, baja sobek tangan ini? Karena susah sekali dibuatnya gitu. Saya kasih ilustrasi ya, kalau baja 304 misalnya gitu ya, 1 ton dalam bentuk sheet gitu ya, coil gitu, misalnya harganya 50 juta. Nah, untuk baja Hanton Steel ini, itu 1 tonnya itu bisa beberapa juta yuan, Chinese renminbi ya, RMB ya. Anggap aja misalnya 3 juta. Kalau 3 juta RMB berarti 6,6 miliar 1 tonnya. Itu ekuivalen dengan 120 kali lebih dari baja stainless steel biasa ya, seperti 304. Berarti nilai tambahnya tinggi sekali.
Nah, itulah peranan daripada teknologi. Kalau nilai tambahnya bisa sampai 120 kali, dan karena barang ini mahal, kita tidak perlu beli 1 ton. Kita bisa juga beli hanya 300 kilo misalnya gitu. Dan itu memang ditawarkan seperti itu, tapi saya belum nanya sih harganya berapa. Itu hanya info dari internet aja, harganya beberapa juta yen. Sebagai seorang engineer, saya tertarik untuk analisa secara teknis dulu ya. Jadi analisa saya, bahan bakunya itu harus bebas daripada micro inclusion, jadi inklusi material seperti oksida. Jadi waktu di lebur itu ada yang bereaksi menjadi oksida, terus ada karbida, misalnya krom karbida, karena stainless itu kan ada nikel, ada kromnya ya. Itu kalau ada karbida, biarpun hanya mikro, bukannya makro, nanti buat lubang dan retak gitu, karena tidak senyawa dengan matriksnya gitu. Terus mikrostrukturnya, kalau saya analisa misalnya 304 ya, itu 10-15% itu ada ferritic, sisanya 80-85% itu ada austenitic. Jadi itu harus homogen untuk menghindari pada waktu proses rollingnya ya. Terus juga mikrostrukturnya jangan ada segregasi. Segregasi itu artinya ada perbedaan konsentrasi elemen ya. Misalnya di bagian pinggirnya itu dia punya kadar nikel atau kromnya lebih tinggi daripada yang di tengah gitu. Nah, itu juga harus dihindarkan karena menjadi tidak homogen gitu. Terus karena dia cold forming ya, cold rolling, jadi rolling dingin, itu kekerasannya harus merata, karena kalau ada tidak merata ada namanya strain hardening ya, kalau bahasa Jermannya Kaltverfestigung. Itu pasti nanti waktu di roll itu tidak merata karena tipis sekali, nanti di titik yang keras itu bisa terjadi retak gitu ya. Terus mesinnya juga, mesin rollingnya ini saya lihat ini mesti tekanannya, mesti presisi pengaturannya. Terus penyetelan untuk ketebalan ya kan, konstruksi juga mesti stabil. Nah, parameter-parameter seperti tekanan, temperatur, kecepatan rollnya, reduksi daripada ketebalan, sepertinya itu diatur atau dikontrol secara otomatis untuk menghindari human error ya, kesalahan manusia. Dari analisa non teknis ya, pemerintah memberikan dukungan penuh untuk tim R&D-nya secara keuangan, finansial maupun teknis ya. Terus yang kedua, semangat juang tim insinyur muda itu tujuannya sama gitu, untuk menjadi mandiri dan tidak tergantung pada bahan import yang selama ini sebelum 2018 diimport dan tergantung dari Jepang maupun dari Jerman ya. Terus nilai tambah dari bahan yang sama gitu, tidak ada perubahan, bahannya sama, hanya keuntungan di teknologi sehingga nilai tambahnya jadi besar gitu ya. Jadi untuk juga mengantisipasi, karena sebelum 2018 Amerika itu sudah menjalankan juga larangan ekspor ke China, atau juga Jepang beberapa kali menaikkan harganya sehingga costnya jadi tinggi gitu ya. Kalau saran saya ke pemerintah itu, kalau mau mempunyai nilai tambah itu jangan memakai regulasi ya untuk mendapatkan material murah gitu, atau kebijakan dumping ya. Jadi menekan industri atau pemasok dalam negeri ya. Kasihan mereka itu punya keluarga juga ya. Jadi kalau mau naikin nilai tambah itu dari teknologi, bukan cara seperti itu gitu. Jadi supplier dalam negeri ditekan harganya jauh di harga internasional, terus untuk mendapatkan harga yang lebih murah gitu. Terus dibuatkan aturan yang macam-macam gitu, yang mempersulit pemasok dari dalam negeri gitu. Kalau mau fair ya ikutin harga internasional aja gitu. Ini saran saya nih, faktanya seperti ini di lapangan.
Nah, di akhir video ini saya kasih komentar dan kesimpulan nih. Pertama, bisa gak pemerintah Indonesia mendukung R&D secara mandiri? Jadi nggak dipengaruhi oleh dunia barat gitu. Jadi kalau ada sesuatu penemuan yang akan dikembangkan, mereka itu tidak boleh intervensi gitu. Bisa gak gitu? Ya, pertama itu. Terus kedua, adakah orang-orang yang nasionalis untuk mengembangkan teknologi seperti ini gitu? Tentu harus serius, jujur, tidak ada korupsi ya, dan bukan hanya sebagai pengamat atau pengguna akhir, end user gitu, tapi kita sebagai produsen. Nah, untuk pertanyaan ini saya tidak cukup kompeten untuk menjawab semua ini. Jadi biarkanlah eksekutif yang mempertimbangkannya. Terima kasih. Setelah menonton video ini, kalau kawan-kawan suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat mengikuti teknologi metal terapan yang terakhir. Hi you guys, after watching this video, if you like, don't forget to subscribe and turn on your notification bell to get the latest applied metal science. Dankeschön. Tschüss.